Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa usalli wa usallim ala nabiyil karim Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin wa ba'd. Wa bi sakhri sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matika wa fuj'ati niqmatika wa tahawuli 'afiyatika wa jami'i sakhatika. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qubur wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, Majelis Ta'lim At-Tahirah yang sedalam lindungan dan penjagaan Allah Jalla Jalaluh. Melanjutkan kajian kita, pembacaan kitab Tauhid, kitab yang disusun oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah rahmatan wasi'ah, yang dimana kita masuk pada pembahasan ma ja'a fis sihr, masuk pada pembahasan tentang masalah sihir, sekaligus juga nanti kita akan jelaskan jenis dan macam daripada sihir tersebut. Ada beberapa pembahasan yang ingin kita bahas pada kesempatan kali ini, dan insya Allah kita akan tuntaskan hari ini tentang masalah sihir ini. Sebagaimana yang kita pahami, sihir secara lughatan, secara bahasa itu maknanya, artinya adalah ma khafiya wa la tufa sababuhu, sesuatu yang samar sebabnya dan sesuatu yang halus sebabnya. Di dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan, inna minal bayani la sihra, sesungguhnya sebagian dari rangkaian kata-kata yang indah adalah laksana sihir. Maksudnya apa? Dalam hadis ini menjelaskan sihir secara bahasa, bukan sihir secara istilah syariatnya. Ya, adapun menurut istilah syariat, kita tahu ucapan-ucapan seseorang itu, tahu-tahu kita bengong, tahu-tahu kita tersebut menerima omongan dia. Tanpa sadar kita tersebut menerima omongan dia. Ini seakan-akan tersihir, karena memang sebabnya itu sangat halus sekali dan sangat samar. Itu secara apa? Secara bahasa. Sedangkan secara istilah syariat, menurut Imam Asy-Syafi'i rahimahullah rahmatan wasi'ah, was-sihru ismun jami'un li ma'anin mukhtalifatin. Sihir itu adalah sebuah kata yang mencakup berbagai macam makna yang berbeda-beda. Karena memang para ulama dan para fuqaha terjadi perdebatan dalam masalah pendefinisian sihir itu apa, ta'arif atau definisi sihir itu apa. Ya, Syekh Muhammad Amin As-Sinqiti rahimahullah rahmatan wasi'ah mengatakan, i'lam anna sihra fil istilahi la yumkinu hadduhu bihaddin jami'in mani'in likasratil anwa'i al-mukhtalifati ad-dakhilati tahtahu. Ketahuilah bahwa istilah sihir tidak mungkin bisa didefinisikan dengan sebuah definisi yang menyeluruh dan lengkap, karena sejatinya jenis sihir itu banyak, macam sihir itu apa? Sangat beraneka ragam. Maka oleh sebab itu tidak bisa kita mencukupkan definisi sihir itu dengan satu definisi saja. Nah, tapi
Di sini Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi mencoba untuk meringkas sihir itu apa. Yang pertama kata beliau, sihir itu adalah azaimu wa ruqan wa uqadan wa uqadun yu'azziru fil qulubi wal abdan. Sihir itu adalah jampe-jampe. Karena memang tukang sihir, dukun itu pasti menggunakan apa? Jampi-jampi. Mantra, itu menjadi istilah atau menjadi kebiasaannya dukun dan tukang sihir. Buhul-buhul juga begitu. Jadi sihir itu pasti alatnya apa? Jampi-jampi, mantra-mantra, dan buhul-buhul yang punya pengaruh di qalbu, di hati ini, dan juga punya pengaruh wal abdan, di badan ini. Akibat sihir, seseorang tersebut yang tadinya tidak suka jadi suka. Betapa banyaknya ya wanita itu jatuh cinta kepada seorang laki-laki yang padahal tuh wanita tidak suka dengan itu laki-laki, yang diistilahkan dengan sihir mahabbah. Ya, kalau bahasa kita itu pelet itu, seperti itu. Atau juga punya pengaruh di badan. Betapa banyaknya akibat sihir seseorang itu apa? Sakit. Fayumridu wa yaqtulu. Bahkan tidak hanya sekedar bikin sakit saja, bahkan bisa apa? Membunuh. Wa yufarriqu bainal mar'i wa zawji. Bahkan bisa memisahkan seorang suami dari istrinya. Ya, sebab sihir akibatnya apa? Pasangan suami bisa apa? Bercerai. Nah itu untuk sekedar memahamkan kita saja dulu. Ya, meskipun definisi ini sungguh sangat kurang, tapi paling tidak dari apa yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah itu kita sudah bisa jelas. Sihir itu pasti menggunakan jampi-jampi, menggunakan mantra-mantra, menggunakan buhul-buhul, yang ternyata akibat sihir itu atau sebab sihir itu tadi bisa berpengaruh di hati dan jasadnya seorang manusia. Bisa sakit, bisa terbunuh, ya, bahkan bisa bercerai pasangan suami istri. Nah, disebutkan di sini definisi sihir menurut Al-Imam Ibnu Qudamah ini dikritik oleh para ulama yang lain. Kenapa? Beliau tidak memasukkan sihir dengan takhyil. Takhyil itu sihir yang terkhayal pada mata, seperti hipnotis, ya kan? Seperti itu. Dan juga beliau tidak menyebutkan sihir itu al-ittisalu bisyaitan. Seharusnya sihir itu pasti ada kaitannya dengan bangsa jin, dengan syaitan. Itu pasti. Hubungan dengan syaitan, dukun, tukang sihir itu pasti. Karena setiap sihir pasti diawali hubungan khusus antara seorang dukun dengan bangsa jin atau dengan syaitan, serta penghinaan terhadap agama yang dia anut. Subhanallah. Di Mesir, ibu-ibu, ada seorang dukun, tukang sihir, bisa terbang, bayangkan kayak Superman. Subhanallah, bisa terbang. Orang kampung ketakutan dengan si dukun dan tukang sihir ini. Dia punya rumah besar, kamarnya banyak. Kamarnya apa? Banyak. Istrinya banyak, anaknya juga banyak. Tapi ada satu kamar tempat dia praktek. Ya, praktek dukun, perdukunan dan sihir tersebut. Yang dimana tidak boleh ada yang masuk, hatta istrinya sendiri. Ya, itu dikunci oleh si tukang dukun ini, si dukun ini atau si tukang sihir. Singkat cerita, dukun ini mati, meninggal dunia. Nah, ada sebagian anaknya yang penasaran, ini ada apa dengan kamarnya si abah ini? Kok dia tersebut tidak memperkenankan kita untuk masuk ke kamarnya ini? Subhanallah, kunci sudah hilang, didobraklah itu pintu, terbuka. Dan subhanallah, ketika pintunya terbuka,
bau busuk yang sangat luar biasa, bau amis yang sangat luar biasa. Ternyata kebiasaan abahnya termasuk bisa terbang atas bantuan syaitan dan bangsa jin. Dia tersebut apa? Menghinakan ya agama ini. Di atas Quran dia buang air besar, di atas Quran dia buang air kecil. Belum lagi kotoran-kotoran yang lain. Ternyata bangsa jinnya itu punya syarat agar si dukun ini apa? Menghinakan agama yang dia anut dengan cara yang seperti itu. Dan pasti ya Bapak Ibu, dukun, tukang sihir, ahli nujum pasti gak sholat. Pasti gak sholat. Jelas itu sudah. Nah, artinya apa? Tidak mungkin seseorang yang sholat tersebut dia akan menjalani perdukunan atau dia tersebut akan memperdalam ilmu perdukunan termasuk ilmu sihir. Tidak mungkin. Kalau orangnya apa? Sholat. Biasanya orang yang demen ke dukun, ya, datang ke tukang sihir atau mengamalkan perdukunan dan sihir ini orang yang jauh dengan agama. Salah satunya apa? Tidak sholat. Nah di sini Imam Asy-Syafi'i rahimahullah rahmatan wasi'ah mengatakan di dalam kitab Al-Um jilid yang pertama halaman 293, kata beliau, sihir itu ada dua jenis. Ya. Yang pertama, sihir yang tergolong sebagai kesyirikan dan kekufuran. Sihir yang tergolong sebagai kesyirikan dan kekufuran. Apa itu sihir yang tergolong sebagai kesyirikan dan kekufuran? Yaitu sihir yang menggunakan bantuan syaitan, bantuan bangsa jin. Nah, yang kedua kata beliau, jelas bu, yang pertama itu sihir yang tergolong sebagai apa? Syirik dan kekufuran. Kenapa? Si dukun atau si tukang sihir tadi itu pasti minta bantuan apa? Syaitan. Dan syaitan mensyaratkan ya pasti penghinaan terhadap agama yang dianut. Yang kedua, kata Al-Imam Asy-Syafi'i, sihir yang tidak tergolong sebagai kesyirikan, yaitu sihir yang dilakukan dengan menggunakan obat-obatan atau menggunakan asap atau yang sejenisnya seperti bukhur, atau bukhur, untuk menimbulkan pengaruh, kalau bahasa ibu-ibu apa? Kemenyan. Itu sudah tuh dukun, ahli nujum, tukang sihir pasti ada kemenyan tuh. Nah, namun kalau kita melihat ya sihir jenis kedua yang disebutkan oleh Imam Syafi'i ini bukan sihir yang kita jelaskan tadi, tetapi sihir secara bahasa. Sihir secara bahasa. Karena sihir secara syar'i yang disebutkan dalam nas-nas syariat yang membuat pelakunya keluar dari Islam dan harus dihukum apa? Tukang sihir kalau nggak mau taubat, hukumannya apa? Hukum penggal kepala. Ya, seperti itu. Itu yang terjadi di zaman Umar bin Khattab. Tapi kalau dia bertaubat taubatan nasuha, dia tinggalkan sihirnya, dia tinggalkan perdukunannya, dia tinggalkan tentang ilmu nujumnya, maka ya kita sambut sebagai seorang muslim. Tapi kalau seandainya tidak mau bertaubat, maka nanti yang punya tugas mengeksekusi siapa? Pemerintah, hukuman. Seperti itu. Nah, bukan kita ya, bukan masyarakat, tapi yang punya hak mengeksekusi siapa? Pemerintah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sihir dengan menggunakan bantuan jin itu jelas. Yang pertama tadi yang disebutkan oleh Imam Syafi'i itu adalah kekufuran dan kesyirikan. Adapun sihir jenis kedua menurut beliau ini hanyalah tipuan mata, ilusi. Seperti contohnya apa? Trik-trik sulap. Kan sulap itu
Setahu saya ya, itu minta bantuan jin nggak? Tidak. Dia cuma trik-trik doang. Yang minta bantuan jin itu yang memang di atas ya, dia menggunakan sihir. Dia menggunakan apa? Sihir. Tapi yang kalau kita lihat tuh untuk acara anak-anak itu apa? Sulap. Itu cuma trik-trik saja. Misalnya dia itu memang ya menyimpan 2 koin, kemudian satunya dia pegang dengan erat di sini. Nih lihat nih, nggak ada kan? Nih nggak ada koin kan? Ya jelas ya. Tahu-tahu dia dengan keahlian dia itu bisa memunculkan, bukan karena bantuan jin, tapi memang keahlian dia, cuma trik saja. Makanya kan kadang sulap itu kita katakan ya itu banyak penipuan itu. Orangnya hilang, padahal enggak, nyungsep di mana? Di bawah ya, seperti itu. Bukan kenapa bantuan jin, bohong ya, trik-trik ya, sulap belaka yang tidak menggunakan syaitan. Maka ini bukan sihir yang dimaksudkan oleh nas-nas syariat dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW. Yang kita akan bahas ini yang pertama, sihir yang tergolong sebagai apa? Kekufuran dan kesyirikan. Apakah sihir itu nyata ibu-ibu? Ada nggak sihir itu? Ada. Al-Quran yang menyebutkan. Disebutkan di dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 102. Al-Baqarah surah yang kedua, ayat 102. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman," dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman, dan mereka mengatakan bahwasanya Sulaiman itu mempraktekkan sihir, padahal tidak. Wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Padahal Sulaiman tidak kafir. Tidak pernah Nabi Sulaiman alaihissalam mengerjakan sihir, tidak pernah mempraktekkan sihir, tidak pernah Nabi Sulaiman alaihissalam. Hanya saja syaitan-syaitanlah yang kafir. Kenapa syaitan itu kafir? Kenapa bangsa jin itu kafir? Karena dia mempraktekkan dan mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Ya, dan apa yang diturunkan kepada 2 orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Ada yang mengatakan Harut dan Marut ini malaikat. Itu pendapat yang pertama. Padahal kan malaikat tidak punya hawa nafsu, kita katakan sebagaimana manusia. Tapi ini sebagai cobaan buat 2 malaikat ini. Kemudian dia diberi hawa nafsu. Kemudian ya mengajarkan sihir. Tapi sebagian ulama mengatakan itu bukan malaikat. Malaikat itu tugasnya selalu taat. Apapun yang diperintahkan oleh Allah Jalla wa Ala selalu mereka laksanakan. Apapun yang dilarang oleh Allah Jalla wa Ala mereka tinggalkan. Malaikat itu tugasnya apa? Taat saja, melaksanakan perintah. Jadi pendapat yang kedua mengatakan Harut dan Marut itu bukan malaikat, tapi Harut dan Marut itu apa? Syaitan. Jelas ibu-ibu? Nah, Harut dan Marut inilah yang mengajarkan sihir kepada manusia-manusia itu. Nah, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatum fala takfur. Harut dan Marut kemudian ya mengajari manusia ini apa? Sihir. Kemudian tidaklah 2 syaitan ini atau 2 syaitan ini yaitu Harut dan Marut mengajarkan sihir tersebut kecuali sebelumnya mereka mengatakan sesungguhnya kami hanyalah fitnah buat kalian. Sesungguhnya kami ini hanyalah cobaan buat kalian. Oleh sebab itu janganlah kalian bersikap kufur.
Nah, dari sini bisa terpahami orang yang mempelajari ilmu sihir hukumnya haram, dosa besar. Dan orang yang mempraktekkan sihir hukumnya apa? Kufur. Bisa membatalkan apa? Keislaman. Bisa membatalkan 2 kalimat syahadat. Hati-hati. Mempelajari ilmu sihir, apapun ilmu sihirnya, entah santet, entah pelet, atau yang lainnya, itu hukumnya apa? Haram. Dosa besar. Dan yang mempraktekkan santet dan juga pelet atau sihir bisa membatalkan apa? 2 kalimat syahadat, bisa membatalkan keislaman dan keimanannya. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Kemudian manusia tadi belajar dari Harut dan Marut tentang ilmu sihir ini, yang dimana ilmu sihir ini bisa memisahkan seseorang dari istrinya. Bisa nggak Ustaz, ini pasangan suami istri baik-baik saja, tahu-tahu berpisah? Subhanallah, ibu-ibu atau bapak-bapak juga yang suka posting, ya suka posting atau apa, meletakkan fotonya itu di statusnya. Hati-hati. Pernah ada kejadian, ada pasangan muda-mudi sudah menikah, yang laki-laki masya Allah handsome, ganteng, yang perempuan cantik jelita, tinggi semampai, kulit putih bersih. Dia setiap kali jalan-jalan, kalau bahasa ibu-ibu itu syahrul asal, honeymoon, bulan madu, dia foto, kemudian dia posting, kemudian apa? Dia status, oh di sini sedang berada di sini, sedang ini, sedang makan ini, makan itu, dan seterusnya. Rupanya ada yang demam dengan suaminya, ganteng, handsome, subhanallah. Disihirlah lewat foto. Disihir apa? Lewat foto. Biiznillah, sihir itu bisa jalan atas izin Allah. Setelah pulang bulan madu, tahu-tahu suaminya ngomel-ngomel, marah-marah. Kita tahu kan, kalau awal kawin itu, suami itu kan subhanallah mutlak milik kita dan kekuasaan kita. Dan dia pasti memiliki rasa takut yang sangat luar biasa. Bukan begitu? Awal kawin 6 bulan, setahun, 2 tahun, apapun keinginan kita pasti dipenuhi kan? Awal kawin. Sekarang bisa nolak. Aku mau beli ini, jangan dulu deh, nanti. Coba dulu. Aku minta ini ya, oh boleh. Apalagi ya, minta itu boleh, beli aja. Minta berapa? 5 juta. Kurang, ini 10 juta. Kan begitu. Awal kawin. Subhanallah, setelah honeymoon tadi, setelah berbulan madu lah kalau bahasa itu, meskipun itu bukan istilah Islam ya kita katakan. Walhasil suaminya marah-marah aja, dan kalau melihat istrinya kayak jijik aja. Allahu Akbar. Akhirnya ditanyakanlah kepada seorang ustaz, kayaknya sih nih suami ya tersihir. Bagaimana kalau kita ruqyah? Di ruqyah, subhanallah. Ketemulah ya tentang sebabnya. Ternyata memang benar apa? Disihir. Dan ternyata ya ketika dia sudah menyihir itu, biasanya jin itu membantu masuk ke tubuh si laki-laki tadi, si suami tadi, kemudian ngoceh dan berpengaruh yang sangat luar biasa. Singkat cerita, bahwasannya dia memang apa? Tersihir. Nah, alhamdulillah setelah di ruqyah sekarang sembuh, udah aman. Dan sekarang lebih banyak apa? Mendekatkan diri kepada Allah Jalla wa Ala. Dan sekarang istrinya itu jarang sudah posting sesuatu itu. Takut terjadi lagi sebagaimana sedia kala. Wallahu a'lam bishawab. Jelas ibu-ibu? Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah. Kemudian, dan mereka tukang sihir tidak bisa memberikan celaka atau mudarat dengan sihirnya kepada seseorang, siapapun orangnya, kecuali atas izin Allah Jalla wa Ala. Artinya
Sihir itu meskipun dia niatan kuat menyihir kita, kalau kita kuat imannya, kuat tauhidnya, gak bakal kena. Karena sihir itu kita katakan itu bisa terjadi atas apa? Izin Allah Jalla Jalaluhu. Kalau Allah Jalla wa'ala tidak mengizinkan, maka tidak bakalan terjadi. Makanya kan ada penadukun atau tukang sihir yang menyerah. Enggak deh, dia ilmunya kuat banget. Ilmunya kuat banget, kita kalah deh. Akhirnya kan yang ingin menyantet, yang ingin menyihir itu cari dukun yang lain. Nah makanya ibu-ibu jangan takut. Serahkan urusan kita kepada siapa? Kepada Allah. Ada seorang ibu yang penakut banget. Aduh, aku takut banget kalau bermasalah sama dia. Kenapa Bu? Iya, kalau misalnya ada masalah sama dia pasti main dukun, pasti main sihir dan seterusnya. Ibu jangan takut. Kalau ibu takut kena benaran, biasa aja. Hadapi apa adanya. Ibu dekatkan diri dengan Allah Jalla wa'ala. Serahkan nasib kepada Allah. Nah salah satu untuk menghindari sihir itu dengan cara apa? Selain sholat, zikir pagi dan petang. Zikir pagi dan petang dibaca Bu. Baca nggak Bu hari ini? Pagi ini? Baca 20 orang ya, seperti itu. Nah nanti setelah kajian yang belum baca. Itu buku yang dihadiahkan tuh, ya, yang dikasih MT Thohira itu dibaca. Termasuk zikir pagi dan petang itu. Jelas ibu-ibu? Dibaca. Zikir pagi kan panjang. Masih ingat nggak waktunya kapan? Dari subuh, dari waktu subuh sampai zuhur. Itu zikir pagi, panjang kan? Sedangkan zikir petang kapan mulainya? Salah lagi. Yang benar dari zuhur sampai isya. Panjang kan? Ya, kalau misalnya pagi subuh doang, kata-kata kita nggak baca, termasuk ustadznya. Karena ustadznya habis salat subuh ada kajian, dan kajian selesai waktu syuruk, bukan begitu? Nah, maka zikir pagi itu yang benar pendapat mayoritas ulama. Zikir pagi itu waktunya panjang, dari masuknya waktu salat subuh sampai masuknya waktu zuhur, sampai datangnya waktu zuhur. Sedangkan zikir petang waktunya juga panjang, dari masuknya waktu zuhur sampai masuknya waktu apa? Isya. Jelas apa Ibu? Nah, bagi bapak atau ibu yang belum baca zikir pagi, tolong setelah kajian ini baca ya Bu ya zikir pagi. Supaya apa? Ini sebagai wujud minta pertolongan kepada Allah, agar orang yang tidak suka dengan kita ini tidak menyihir kita. Jelas Ibu? Kalau toh dia menyihir kita atas pertolongan Allah Jalla wa'ala, maka sihir tersebut tidak sampai kepada kita. Jelas ibu-ibu? Kemudian kata Allah Jalla wa'ala, wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Dan mereka mempelajari sesuatu yang tidak memberikan mudarat kepadanya dan tidak memberikan manfaat sama sekali. Sihir itu dipelajari, tidak ada manfaat buat dirinya si manusia ini. Apa manfaatnya? Bikin celaka dia nanti di akhirat. Karena mempelajari ilmu sihir itu hukumnya haram dan dosa besar. Kalau mempraktekkan sihirnya itu bisa batal keislamannya. Jelas Bapak Ibu? Nah, wa yata'allamuna ma yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarkannya, menukar kitab Allah dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat. Wala bi'sa ma syarau bihi anfusahum. Ya, wala bi'sa ma syarau bihi anfusahum. Dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir. Lau kanu ya'lamun, kalau mereka mengetahui. Bapak dan Ibu, kata para ulama, Surah Al-Baqarah ayat 102 ini menjelaskan secara khusus dua efek dari sihir. Yang pertama, merusak hubungan suami istri. Yang pertama apa? Merusak hubungan suami istri. Yang kedua, ilmu yang bisa kita dapatkan dari ayat ini, surah Al-Baqarah ayat 102, yang berkaitan dengan efek buruknya adalah memberikan efek jahat dan buruk
ya, bahwasanya sihir itu ya bisa memberikan efek jahat dan buruk atau jelek, itu atas izin siapa? Allah. Atas izin Allah Jalla wa Ala. Kita lihat hubungan yang paling kuat di antara manusia itu hubungan apa, Bu? Suami istri. Suami istri, ayah dan orang tua, anak dan orang tua itu kuat juga, tapi tidak sekuat hubungan suami istri. Hubungan suami istri ini erat banget, kuat banget. Makanya perjanjiannya diistilahkan oleh Allah Jalla wa Ala, akdun nikah itu dengan sebutan apa? Misaqan ghalidhah. Perjanjian yang kokoh. Ya. Hubungan manusia yang paling kuat itu adalah hubungan suami istri. Melebihi kuatnya hubungan antara orang tua dan anak. Melebihi hubungan kakak dengan adik, saudara dan saudari, teman dengan teman, dan seterusnya. Tetapi dengan sihir, kekuatan hubungan suami istri tersebut bisa hancur dan bisa luluh seketika. Kenapa? Karena sihir. Maka hubungan lainnya tentu jauh lebih mudah dihancurkan oleh apa? Oleh sihir. Kalau hubungan suami istri saja yang kokoh dan kuat bisa hancur dan luluh dikenakan sihir, apalagi hubungan orang tua dengan anak, apalagi hubungan saudara dengan saudarinya, apalagi hubungan abang dengan adik, apalagi cuma sebatas hubungan pertemanan saja. Itu lebih mudah lagi untuk hancur dan luluh dengan menggunakan apa? Sihir. Dan itu terjadi kan? Maaf ya Bapak Ibu, kadang kan ada persaingan di kantor, di perusahaan, bukan begitu? Nah, kita ini disayang oleh bos kita. Nah, ada teman-teman kita yang nggak senang melihat hal itu. Berkaitan dengan apapun itu selalu kita. Bos itu sangat tergantung dengan kita dan sangat sayang dan sangat membutuhkan kita kepada kita ini. Apa-apapun dengan kita. Nah, ada yang jealous, ada yang hasut, ada yang iri dengki. Karena orang yang datang ke dukun untuk menyihir seseorang itu pasti kena sihir. Kenapa? Iri dengki dan hasut. Kenapa? Kena iri dengki dan hasut. Itu pasti itu. Makanya kan, subhanallah, suami kita ini baik banget, masya Allah. Mandang wanita pun gak pernah. Bahkan pernah ketika itu jalan sama kita, itu matanya selalu melihat ke atas. Karena banyak wanita di hadapan dia. Atau ke bawah aja, sampai nabrak-nabrak minta dituntut. Tapi tahu-tahu kok dia kepicut dengan seorang wanita. Kita kaget-kaget, terkaget-kaget, sampai membuat ibu itu adzan sampai 17 kali. Allahu Akbar. Ustaz, suami anak nggak tahu apa-apa, Ustaz. Ustaz jalan sama kita nih, kalau ada wanita itu matanya ke atas atau kadang ke bawah aja. Sehingga kalau misalnya ada wanita itu minta dituntun sama saya, takut terkena sesuatu yang ada di depan dia. Luar biasa. Aneh, Ustaz. Kok bisa-bisanya dia kepicut dengan tuh perempuan? Dia paling takut sama saya, Ustaz. Kata tuh istrinya. Benar kan, Bu? Subhanallah. Kemungkinan besar apa? Disihir. Disihir seperti itu. Nah, Allahu Akbar. Ada juga kan seorang suami pingin minta hajatnya dari istrinya. Tahu-tahu ujung-ujungnya ketika melakukan itu sifat laki-lakinya itu hilang. Tahu-tahu nggak bisa aja. Kenapa? Sihir. Karena sihir. Atau bisa jadi istrinya nggak mau. Setiap kali mau melakukan itu, tahu-tahu nggak jadi aja. Disihir. Subhanallah. Atau setiap kali melakukan itu kesakitan. Na'udzubillah min dzalik. Pasti apa? Sihir. Nah, akibat itu tadi ya bisa putus tuh hubungan suami istri. Ya, makanya hati-hati. Makanya setiap kali kita itu keluar rumah, Bu, supaya kita jangan disihir oleh orang yang jahat kepada kita. Doanya apa Bapak Ibu? Nah, keluar rumah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Bismillah, tawakkaltu ala Allah. Dengan namamu ya Allah, aku tawakalkan, aku serahkan, aku sandarkan segala urusanku kepadamu ya Allah. Aku keluar rumah ini
ingin melakukan satu urusan, aku serahkan urusan ini kepada Engkau ya Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali atas izin-Mu ya Allah. Kalau kita membaca doa itu, kita mendapatkan apa Bapak Ibu? Ada hadiah enggak? Enggak ada. Ibu-ibu, siapa yang bisa jawab? Hari A. Saya sudah ngomong ini. Ya Kak. Ada 4 yang dia dapatkan. Gak kedengaran. Bismillahirrahmanirrahim. 'Ala Allah wa la haula wa la quwata illa billah. Kalau kita setiap kali keluar rumah membaca doa ini, kita mendapatkan 4 hal ini. Yang itu tuh. Yang pertama, Allah yang petunjuk. Allah Jalla wa Ala akan memberikan hidayah dan petunjuknya kepada kita. Benar, hudita. Yang kedua, Allah akan menjalankan rezekinya. Wa kufita, benar, Allah mudahkan rizkinya. Allah akan melindungi dia dari syaitan. Allah akan menjaga dia. Yang terakhir, keempat, wa tanaha anhu syaitan. Syaitan akan menjauh dari diri kita yang suka membaca doa itu tadi. Syaitan tidak berani untuk mendekati kita. 4 ya Bu ya. Yang pertama, hudita, Allah memberikan petunjuk kepada kita. Yang kedua adalah waqufita, Allah Jalla wa Ala cukupkan rizkinya untuk kita. Yang ketiga, wawukita, Allah Jalla wa Ala jaga kita dari berbagai macam keburukan dan kejelekan. Salah satunya apa? Sihir. Yang keempat, watanaha anhu syaitan. Syaitan akan menjauh dari diri kita. Ini jawabannya udah sahih Ustaz ya? Sahih ya, sahih. Nah, jelas Ibu-ibu? Nah, setiap kali keluar rumah Bapak Ibu selalu baca itu. Hadis sahih ya, dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nah, termasuk juga setiap kali kita singgah di tempat yang asing, kita jarang tuh mampir ke tempat itu. Atau kita merasa was-was kalau mampir ke tempat itu. Doanya apa? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kita berlindung kepada Allah Jalla wa Ala dengan kalimat-kalimatnya Allah, dengan firman-firmannya Allah Jalla wa Ala yang sempurna dari makhluk Allah Jalla wa Ala yang ingin bersikap jahat kepada kita. Termasuk masalah apa? Sihir. Nah, kemudian sihir itu yang harus kita yakini, jangan takut Bu ya. Sihir tidak bisa mampir kepada kita, tidak bisa mengenai kita kecuali atas apa? Izin Allah Jalla wa Ala. Nah, sihir dapat memberikan efek jelek atau buruk pada korban atas izin Allah. Ya, atas izin Allah Jalla Jalaluh. Yang dimaksud dengan sesuatu yang diizinkan oleh Allah Jalla wa Ala dengan izin kauni sesuai dengan takdirnya adalah sesuatu yang tidak Allah Jalla wa Ala sukai. Bukan begitu? Allah tidak ingin hambanya itu celaka. Bukan begitu? Tapi kalau kita kaitkan takdir itu kan, ya keinginan Allah Jalla wa Ala itu ada 2. Ya, kita katakan kalau berkaitan dengan yang pertama adalah al-irada ya asyariyah adiniyah. Keinginan itu ada 2, irada asyariyah adiniyah. Artinya keinginan syar'iyah adiniyah pasti disuka dan dicinta oleh Allah Jalla wa Ala. Seperti kita salat duha tadi, dicinta enggak oleh Allah Jalla Jalaluh? Disuka oleh Allah Jalla Jalaluh. Tapi ada yang kedua, irada al-kauniyah al-qadariyah. Keinginan yang sifatnya kauni yang telah ditakdirkan. Bisa jadi Allah Jalla wa Ala tidak menyukai itu terjadi. Seperti contohnya penciptaan iblis. Bukan begitu? Allah ciptakan iblis, Allah ciptakan yang namanya sihir juga, ya kan seperti itu. Nah, kemudian ada orang-orang jahat kita katakan, pastinya Allah tidak suka. Tapi ini kita katakan sebagai cobaan buat hamba-hamba Allah yang mukmin, yang soleh, yang taat kepada Allah Jalla Jalaluh. Nah, ketika seseorang melaksanakan salat duha tadi, maka
yang berkaitan dengan takdir, irada asyariyah, ad-diniyah itu terjadi kepada kita, dan juga irada al-kauniyah, al-qadariyah juga apa? Terjadi kepada kita. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau misalnya sihir itu terjadi dengan si fulan, irada syar'iyah diniyahnya nggak ada, cuma irada apa? Kauniyah saja. Itu yang dimaksud. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kalau kita membahas masalah takdir ya, kita akan jelaskan lagi masalah ini. Baik ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala. Kita masuk kepada dalil-dalil ya berkaitan tentang masalah apa? Sihir. Tadi sudah disebutkan sihir itu ada dalam surah Al-Baqarah ayat 102. Kemudian juga dikuatkan di banyak ayat. Salah satunya adalah dalam surah Thaha ayat 66. Surah Thaha ayat 66. Kemudian surah Al-A'raf surah yang ke-7 ayat 116. Surah Thaha ini surah yang keberapa? 20 ya? 20 ayatnya 66. Itu tentang cerita Nabi Musa alaihissalam yang berhadapan dengan apa? Tukang sihirnya Fir'aun. Berarti menunjukkan apa? Sihir itu ada. Wallahu a'lam bishawab. Nah, saya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala. Pada ayat 102 Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq." Demi Allah, ya, sesungguhnya orang-orang Yahudi yang telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya, yaitu kitab Allah dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat. Ayat ini menegaskan pelaku sihir itu adalah kafir. Yang mempraktikkan sihir itu hukumnya apa? Kafir, bisa membatalkan apa? Keislaman. Karena hanyalah orang kafirlah yang tidak akan meraih keuntungan sedikit pun di akhirat. Seorang penyihir pasti telah bekerja sama dengan apa? Dengan syaitan. Dan syaitan tidak akan mau bekerja sama dengannya kecuali jika dia telah mengagungkan syaitan tersebut dan menghambakan dirinya kepada syaitan tersebut. Ya, pengabdi setan, ya kan? Jadi pengabdi apa? Pengabdi setan. Itu pokok jelas. Dan pasti apa? Dia itu akan menghinakan agama yang ia peluk ini. Agama yang dia anut, sebagaimana yang cerita kita tukang sihir yang dari Mesir itu. Ya, subhanallah. Dan rata-rata tukang sihir yang sudah menyatu dengan jin, dengan syaitan, pasti badannya bau, tidak mandi, ya, tidak terurus, bukan begitu? Nah, rambutnya bahkan kutuan kadang. Iya. Itu kalau tukang sihir yang betul-betul mengabdi kepada syaitan begitu. Nah, jelas ibu-ibu, bapak-bapak? Nah, pada firman Allah Jalla wa Ala disebutkan Nabi Sulaiman tidaklah kafir karena beliau tersebut tidak mempraktekkan sihir, melainkan hanya syaitan-syaitan itulah yang kafir. Kenapa? Karena dia telah mempraktekkan sihir. Allah menyatakan bahwa Nabi Sulaiman tidaklah kafir karena Sulaiman tidak mempraktekkan sihir sebagaimana yang dituduhkan oleh orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi menuduh Nabi Sulaiman apa? Mempraktekkan sihir, padahal tidak. Ya, ini jelas menunjukkan bahwa melakukan sihir adalah apa? Kekufuran. Wallahu a'lamu bissawab. Dan itu dikuatkan lagi dalam surah Yunus, surah yang ke-10 ayat 77. Surah Yunus, surah yang ke-10 ayat 77. Kekafiran penyihir juga ditegaskan ya pada ayat ini. Wala yuflihus sahirun. Tukang sihir itu tidaklah mendapatkan keberuntungan sama sekali. Dan dikuatkan lagi dalam surah Thaha, surah yang ke-20 ayat 69. Wala yuflihus sahiru haitsu ata. Dan tidak akan beruntung tukang sihir itu dari mana saja ia datang, tidak bakal beruntung. Berarti apa? Di dunia hukumnya dia kufur, keluar daripada Islam, kemudian mati masih membawa dosa sihirnya itu,
maka dia tersebut ya masuk dalam kategori kekufuran dan kesyirikan, dan pastinya dosanya tidak diampuni oleh Allah Jalla wa Ala. Wallahu a'lam bissawab. Nah, dan itu dikuatkan lagi dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 21. Kemudian surah Al-Mu'minun ayat 117. Surah Al-Mu'minun ayat 117 dan surah Al-Qasas ayat 82. Jelas ibu-ibu? Hah? Tadi Al-A'raf ayat berapa? Sorry. Tadi Al-A'raf ada juga. Surah Al-An'am, sorry. Al-An'am surah yang ke-6 ayat 21. Kemudian Al-Qasas ayat 82. Al-Mu'minun ayat 117. Jelas ibu-ibu? Nah, itu semua tentang ayat-ayat yang menjelaskan tukang sihir itu apa? Kufur, batal apa? Keislamannya. Wallahu a'lamu bissawab. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, kita lihat ya, berkaitan hukuman bagi tukang sihir. Apa hukumannya? Nah, terkait dengan hukum tukang sihir atau penyihir, banyak sahabat yang mengatakan bahwa hukum bagi penyihir atau tukang sihir, hukumnya apa? Al-qatlu. Al-qatlu itu artinya apa? Dibunuh. Disebutkan dalam riwayat-riwayat yang sahihah bahwa setidaknya ada 6 orang sahabat Rasulullah SAW telah memerintahkan dan telah memberikan fatwa ketika ditanya tentang hukum tukang sihir. Kata mereka berenam itu, hukumnya adalah al-qatlu. Al-qatlu itu apa? Dibunuh. Ya, tukang sihir itu apa? Dibunuh. Siapa 6 orang sahabat tadi yang berfatwa bahwasannya hukuman bagi tukang sihir itu dibunuh? Yang pertama, khalifah yang kedua, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian putri beliau, Hafsah binti Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, ibunda kita. Karena Hafsah ini salah satu istri Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, ya, saudaranya Abdullah ibnu Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, ya, ipar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, sahabat Nabi Jundub al-Azdi radhiyallahu anhu. Jundub al-Azdi ini yang keempat. Yang kelima, sahabat yang mulia, khalifah yang ketiga, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, mantu Nabi SAW. Yang terakhir, yang keenam, Qais bin Sa'ad. Qais bin Sa'ad. Bisa tercatat nggak Bapak Ibu? Saya ulangi. 6 orang sahabat yang menyatakan bahwasannya tukang sihir dan penyihir hukumannya adalah hukuman mati. Yang pertama, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sudah, Bu? Yang kedua, putri beliau namanya Hafsah binti Umar radhiyallahu anhuma, ibunda kita, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, putranya Umar bin Khattab namanya Abdullah ibnu Umar bin Khattab. Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Sudah Bapak? Ya. Kakek udah kek? Sudah. Yang keempat, Jundub al-Azdi radhiyallahu anhu. Jundub al-Azdi radhiyallahu anhu. Yang kelima, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, khalifah yang ketiga.
Sudah ibu-ibu? Ya. Yang terakhir yang keenam, Qais bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Dengan demikian kita paham ya Pak, bahwasannya tukang sihir yang tidak mau bertaubat hukumannya apa? Hukuman mati. Disebutkan tatkala datang perintah Umar bin Khattab untuk menyuruh para sahabat membunuh tukang sihir, tidak seorang pun dari mereka yang mengingkarinya. Jelas ya? Umar ketika jadi khalifah ditanya ya, bagaimana hukum tukang sihir ini yang tidak mau bertaubat sampai mati? Kata Umar, al-qatlu, hukumannya hukuman mati, hukum bunuh. Ya. Nah, Umar bin Khattab nanya sama putrinya Hafsah. Kenapa? Karena Hafsah ini istrinya siapa? Rasulullah. Dan Hafsah membenarkan. Beliau pernah dengar dari Rasulullah bersabda seperti itu. Jelas? Nah, jadi hukumannya apa? Hukuman mati. Dan sahabat pada saat itu masih banyak dan bersikap apa? Diam, tidak mengingkari perbuatannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, hukum kita katakan hukum tukang sihir itu hukumannya mati, itu kita katakan ijma' sukuti, yaitu kesepakatan yang diaminkan oleh para sahabat ridwanullah ajma'in. Kesepakatan dalam diam dari para sahabat terhadap perintahnya siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena terasa tidak mungkin sahabat itu bersikap diam ketika ada orang yang melakukan kesalahan. Karena para sahabat itu orang yang paling kuat untuk amal ma'rufnya. Sahabat itu orang yang paling kuat untuk an-nahyu 'anil munkar, untuk mencegah orang dari perbuatan kemungkaran. Tidak mungkin para sahabat itu membiarkan kesalahan Umar bin Khattab dalam masalah apa? Berfatwa. Makanya dikatakan ijma' as-sukuti. Nah, berikut kita paparkan ya pendapat ulama terkait hukuman bagi penyihir atau tukang sihir. Pendapat yang pertama mengatakan hukuman bagi tukang sihir atau penyihir hukuman mati, dibunuh secara mutlak. Tidak peduli apapun model sihirnya, apapun macam sihir yang dia lakukan, baik santet ataupun pelet atau sihir-sihir yang lainnya, penyihir tetaplah dieksekusi mati. Karena sejatinya penyihir itu adalah apa? Murtad. Bagaimana mungkin dia tidak murtad? Buang air besar di atas Quran, buang air kecil di atas Quran, kemudian menghinakan Nabi Muhammad SAW dan menghinakan agama ini. Bagaimana mungkin dikatakan tidak murtad? Kita katakan seperti itu. Illa kalau mereka bertaubat. Kalau bertaubat masih ada harapan untuk diampuni oleh Allah Jalla wa Ala sebelum mereka meninggal dunia. Kata Nabi kita Muhammad SAW di dalam hadis yang sahih, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 3017. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man baddala dinahu faqtuluh." Orang yang mengganti agamanya jadi murtad, yang tadinya Islam, maka bunuhlah dia. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, yang punya hak mengeksekusi si dukun atau tukang sihir tadi atau tukang santet tadi siapa Bu? Ulil amri, yaitu siapa? Pemerintah, bukan kita ya, bukan kita sebagai rakyat, tapi pemerintah yang mengeksekusi. Wallahu a'lamu bissawab. Pendapat yang kedua, apa hukuman bagi penyihir dan tukang sihir? Pendapat yang kedua mengatakan hukumannya tergantung jenis sihirnya. Hukumannya apa? Tergantung jenis sihirnya. Menurut pendapat yang kedua, jika si tukang sihir atau penyihir ini ketika mempraktekkan sihirnya dengan bantuan syaitan,
dengan bantuan syaitan, maka hukumannya dibunuh atau hukuman mati. Tetapi jika dia mempraktekkan sihirnya tidak memakai bantuan syaitan, atau tidak minta bantuan syaitan, maka hukumnya dirinci lagi. Maka hukumnya apa? Dirinci lagi. Rinciannya, penjelasannya ya sebagai berikut. Ini pendapat yang keberapa, Bu? Kedua. Jika sihirnya menyebabkan orang lain mati, maka si tukang sihir itu atau penyihir itu dihukum mati juga. Jadi akibat sihirnya yang dia lepaskan, yang dia praktekkan mengakibatkan seseorang mati, maka si tukang sihir tadi dihukum apa? Hukum mati juga, dibunuh. Karena dalam Islam jiwa dibayar dengan jiwa, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW, wan nafsu bin nafsi. Nah, tetapi menurut pendapat yang kedua ini, jika sihirnya tidak sampai menyebabkan orang lain mati, cuma sebatas sakit saja misalnya, maka hukumannya tidak dibunuh. Sanksinya tidak apa? Tidak dibunuh. Jelas ibu-ibu? Oke. Jadi pendapat yang kedua ini mengatakan hukuman untuk tukang sihir atau penyihir tergantung jenis sihirnya. Kemudian mereka membagi dua bagian. Jika si tukang sihir itu ketika menjalankan sihirnya minta bantuan syaitan, maka hukumannya apa, Bu? Hukum mati. Tapi jika si tukang sihir ini ketika mempraktekkan sihirnya tanpa bantuan syaitan, maka hukumnya dirinci sebagai berikut. Yang pertama, jika akibat sihir yang dia lepaskan tadi untuk seseorang mengakibatkan seseorang itu mati, maka si tukang sihir itu dihukum apa? Dihukum mati. Tapi jika dia melepas sihir tadi itu untuk seseorang tidak mengakibatkan seseorang itu mati, cuma sebatas linglung saja atau mungkin sakit, maka hukumannya tidak hukuman mati. Jelas ibu-ibu? Ini pendapat yang kedua. Jelas Bapak? Nah, pendapat yang ketiga, hukumannya dikembalikan kepada penguasa dan pemerintah. Hukumannya apa? Dikembalikan kepada penguasa dan pemerintah. Dikembalikan kepada pemerintah dan penguasa. Kita katakan, jadi pemerintah yang memutuskan apa hukumannya nanti. Ya, sebagaimana yang terjadi di negeri kita ini kan, dikembalikan kepada apa? Kepada keputusan pemerintah. Jadi pemerintah yang memutuskan hukumannya apa nanti. Jelas Bapak Ibu? Karena yang punya hak eksekusi siapa? Pemerintah dan penguasa atau ulul amri. Nah, di sini pendapat yang ketiga, si tukang sihir dihukumi sebagai seorang zindik dan hukumannya ditentukan oleh penguasa. Sepakat pendapat yang ketiga ini mengatakan tukang sihir itu zindik, kafir, keluar daripada agama Islam. Tapi untuk sanksi di dunia, tapi untuk hukuman di dunia ini, itu dikembalikan kepada apa? Kepada pemimpin kita, kepada pemerintah kita. Apakah nanti pemerintah menyangsinya, menghukumnya dengan hukuman bunuh atau tidak, itu dikembalikan kepada ketetapan hukum yang datang dari pemerintah kita dan dari penguasa kita atau dari ulul amri kita. Jelas ibu-ibu? Tapi statusnya kita katakan tukang sihir kalau tidak bertaubat, ya, ternyata dihukum penjara misalnya. Dia tetap tidak bertaubat dengan sihirnya tadi itu, ya, dengan pendukunannya tadi itu, ya. Kalau dia meninggal dunia belum sempat untuk bertaubat dari suka ya melakukan sihir ini, hukumnya di dunia ini apa? Kafir.
ya batal 2 kalimat syahadatnya, di akhirat dia termasuk orang yang sengsara. Ya, jelas. Sebagian ulama mengatakan zindik itu adalah seorang yang berstatus muslim namun menampakkan kekufuran atau melakukan perbuatan yang menunjukkan kebencian terhadap Islam. Itu zindik. Maka jika demikian, hukumannya adalah kembali kepada apa? Kembali kepada pemerintah. Biar pemerintah yang menghukumi, biar pemerintah yang menetapkan hukumannya. Kewajiban kita sebagai rakyat taat kepada apa? Kepada pemerintah kita. Wallahu a'lam bissawab. Jelas Bapak Ibu? Nah, dari banyak pendapat ini kita katakan paling tidak 3 pendapat yang kita sebutkan tadi. Pendapat yang lebih tepat adalah pendapat yang pertama. Ya, jika si tukang sihir ini apa? Tidak bertaubat, ya, tidak apa? Tidak bertaubat, ya, dihukumnya apa? Dihukum mati. Tapi sekali lagi, yang menjalankan hukuman mati itu apa? Pemerintah. Wallahu a'lam bissawab. Nah, artinya kalau kita melihat pendapat yang rajih dan kuat, ya, berdasarkan dari ijtihadnya para sahabat ridwanullah ajmain, terutama 6 orang sahabat tadi, menunjukkan bahwasannya hukuman untuk tukang sihir, ya, adalah hukuman mati secara mutlak tanpa membeda-bedakan jenis sihirnya. Setiap orang yang ketahuan melakukan sihir dan benar-benar berhubungan dengan syaitan, maka dia harus dieksekusi mati. Pendapat ini lebih bermaslahat bagi Islam dan kaum muslimin. Sungguh betapa banyaknya yang tersiksa seperti sakit atau menderita derita yang lain, bahkan ya meninggal, ya wafat akibat apa? Karena sihir. Dengan ditegakkannya hukuman yang keras dan tegas, diharapkan akan ada efek jera yang membuat para penyihir dan tukang sihir akan ketakutan untuk mempraktekkan sihirnya. Dan orang-orang yang belum menjadi penyihir pun tidak akan berpikir untuk mempelajari sihir. Adapun pendapat yang ketiga yang menjelaskan bahwasannya hukuman bagi penyihir atau tukang sihir dikembalikan kepada hukuman, kepada pemerintah, maka ya ini kita katakan berkaitan dengan nanti eksekusinya. Eksekusi siapa yang mengeksekusi? Pemerintah, ya, seperti itu, atau hukuman. Wallahu a'lam bissawab. Nah, tugas kita sebagai ustaz cuma menjelaskan hukum-hukumnya seperti itu. Wallahu a'lam. Ya, kita yakin kalau tukang sihir itu nggak mau bertobat, maka hukumannya jelas. Al-qatal, hukuman mati. Tapi yang punya hak untuk mengeksekusi hukuman mati siapa? Pemerintah. Wallahu a'lamu bissawab. Nah, kita lihat dari macam dan jenis daripada sihir itu. Kita berusaha untuk meringkas, ya, tentang macam-macam sihir. Jelas Ibu-ibu? Baik. Disebutkan oleh para ulama berkaitan tentang macam-macam sihir. Di antaranya disebutkan di dalam satu hadis Nabi SAW, hadis dari Khatan ibnu Qubaidah an abihi, dari ayahnya, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya beliau mendengar Rasulullah bersabda, innal iyafata wat tarqa wat tiyarata minal jibti. Sesungguhnya al-iyafah, nanti kita akan jelaskan apa itu iyafah, ya. Kemudian at-tarqa, apa itu at-tarqa? Wat tiyara, termasuk tiara. Tiara itu menganggap sial, ya, akan sesuatu hal. Itu termasuk, ya, jibtun. Al-jibt di sini sebagaimana dikatakan oleh Imam Hasanul Basri, itu adalah dari syaitan. Dari apa? Dari syaitan. Jadi dikatakan oleh Auf bin Abi Jamilah berkata, iyafah, al-iyafah, ibu-ibu, iyafah itu adalah menerbangkan burung untuk mengundi nasib biasanya. Sedangkan at-tarku adalah membuat garis-garis di bumi atau di tanah.
Nah, lebih jelas lagi disebutkan oleh para ulama, al-iyafah. Al-iyafah itu adalah menerbangkan burung tertentu, binatang burung ya, burung tertentu untuk menentukan jadi atau tidaknya sebuah perjalanan sesuai dengan arah terbangnya. Ini hampir mirip dengan tatayur. Kenapa tatayur itu dikatakan tatayur ya? Tatayur itu menganggap sial, menggantungkan sesuatu kesialan, satu keburukan dengan benda tertentu yang tidak ada kaitannya sama sekali. Itu tatayur. Nah, orang dulu ya zaman jahiliyah itu kalau misalnya mau safar mereka itu menerbangkan burung tertentu. Kalau burung tersebut terbangnya ke sebelah kanan, kata mereka, jadi kita safar. Tapi kalau burung tersebut terbangnya ke sebelah kiri, kata mereka tidak jadi safar. Kesialan yang akan kita dapatkan. Sebagian mengatakan itu adalah praktek iyafah. Praktek apa? Al-iyafah. Jelas ibu-ibu? Adapun tatayur ya, itu mengaitkan suatu keburukan, kejelekan kepada suatu benda yang sudah kita jelas ya pada kesempatan yang lalu. Nah, tidak mau melakukan perjalanan di hari Selasa, bukan begitu? Takut sial. Jadi apa salahnya hari Selasa? Kok keburukan, kejelekan digantungkan dengan hari Selasa? Ya, tidak mau melakukan akdun nikah atau perkawinan di bulan Safar. Apa dosanya bulan Safar itu? Kok keburukan dikaitkan dengan apa? Bulan Safar. Dan macam hal yang sudah kita jelaskan. Semoga ibu-ibu masih ingat. Sedangkan at-taraku ya, itu adalah cara tertentu yang digunakan oleh tukang ramal, yaitu dengan menggaris garis tertentu di tanah. Dia menggaris satu garis tertentu di tanah. Kemudian dihapus hingga tersisa beberapa garis. Kemudian ia pun meramal dengan garis yang tersisa tersebut dengan mengartikannya dengan arti-arti tertentu. Nah, at-taraku, at-tarak ini termasuk sihir secara bahasa. Kenapa? Karena at-tarak ini adalah tindakan mengaitkan hal-hal gaib dengan garis-garis tertentu hingga memberikan pengaruh di hati. Termasuk juga membaca apa? Telapak tangan ini. Garis telapak tangan dibaca-baca. Ini namanya apa? At-tauku juga sama. Jelas ibu? Cuma kalau yang masa jahiliyah itu dia menggaris-garis di tanah. Kalau ini melihat apa? Di tangan. Sama itu. Nah, sehingga berpengaruh itu di hati. Secara bahasa kayak sihir itu. Dan perlu diingat bahwa siapa saja yang mengaku mengatakan yang gaib, hukumnya apa, Bu? Kafir. Hati-hati yang demikian. Wallahu a'lam bissawab. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, ya, berkaitan tentang macam-macam sihir ya, termasuk nanti kita akan jelaskan ya masalah perdukunan pada pertemuan kita yang akan datang insya Allah. Ingatkan saya ya, karena dukun ini pasti ada kaitannya dengan apa? Dengan sihir ya, seperti itu. Dan pasti sihir ada kaitannya dengan apa? Dengan syaitan, seperti itu. Nah, nanti kita akan jelaskan ya praktek-praktek yang dilakukan dukun, tukang ramal. Di antaranya apa? Melihat garis tangan, kemudian dengan mengaitkan tanggal lahir dengan nasib sesuai dengan ilmu ya, ilmu astrologinya. Kemudian dengan melihat golongan darah, kamu golongan darahnya apa? B misalnya, atau A, apalagi ya,
Oh misalnya, oh kamu begini berarti. Ya. Kemudian dengan melihat mangkok yang berisi kopi atau air, ya, air tawar atau yang sejenisnya. Ini praktek ramal sekaligus dalamnya ada sihir juga. Atau dengan dengan kartu tarot ya, apa? Kemudian dengan garis-garis di tanah, atau dengan tulisan tanda di tangan, atau dengan tanda lahir. Tanda lahir ada ya? Tompel. Tanda lahir boleh dihilangkan nggak ibu-ibu? Boleh. Misalnya nih tai lalat gede banget di sini, kan tanda lahir kan? Boleh nggak kita operasi, kita buang karena nggak enak banget? Ya, mempengaruhi kecantikan dan kegantengan kita misalnya. Boleh nggak? Iya boleh ya kan, seperti macam tanda lahir apa misalnya seperti itu. Nah termasuk juga dengan abjad itu, ya dengan huruf-huruf tertentu ya seperti itu. Nah kalau bahasa kita tuh pernah nggak lihat masuk restoran ada huruf-huruf yang aneh-aneh, kemudian dengan zikir tertentu, ternyata itu apa? Raja. Ada gitu. Ingat ya, raja ya. Seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Dan Ibu, berhubung sudah banyak pertanyaan ini, kita ingin tuntaskan pertanyaan berkaitan tentang masalah sihir. Ya, banget pertanyaan ya. Rupanya pernah disihir rupanya ya. Ingatkan ya, bulan depan kita masalah Macam-macam. dukun ya, termasuk ramalan-ramalan. Karena itu ada kaitannya dengan apa yang kita bahas sekarang ini, yaitu berkaitan dengan sihir ini. Wallahu a'lam bissawab. Tapi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, kita bacakan satu persatu ya. Ustaz, apakah boleh berdagang membeli barang karungan tapi disuruh buka dulu atasnya? Apa ini? Walaupun tidak buka semua. Maksudnya apa ya? Lihat barangnya gitu, ada barang atau tidak gitu. Saya nggak paham ini maksudnya apa. Ini pertanyaannya, apa boleh berdagang membeli barang karungan? Itu yang terakhir yang saya taruh di paling belakang di luar tema Ustaz. Di luar tema? Iya, jadi paling belakang saya taruhnya tadi. Oh, jadi dia ingin mengetahui barangnya sudah ada atau tidak ya? Kalau cuma sekedar ingin tahu Sesuai apa enggak? sesuai atau tidak, nggak ada masalah. Kita nggak mungkin beli barang ya, beli kucing dalam karung kan seperti itu. Harus dibuka, benar nggak? Barangnya sesuai dengan keinginan kita. Tidak mengapa yang demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, bacaan wirid rizki lancar, terhindar dari bala yang tidak tercantum di Al-Ma'surat, apakah termasuk sihir? Kita katakan kalau doa-doa itu dari Al-Quran, dari hadis Nabi, nggak apa-apa. Contoh, supaya terhindar bala bencana, doanya apa? Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qadha wa syamatatil a'da. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari bala bencana, ya, wa darakis syaqa, atau dari kecelakaan, ya, dari sesuatu yang buruk buat kita. Wasyamatatil a'da, kita berlindung juga kepada Allah dari kebahagiaan musuh dan seterusnya. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa, ya, wasyamatatil a'da, itu contohnya. Wasu'il qadha, kita berlindung juga kepada Allah dari jeleknya takdir. Ya, itu doa apa? Doa yang berkaitan tentang apa yang diajarkan oleh Nabi. Itu kita katakan kudu kita baca, karena berdasarkan dari Al-Quran dan hadis Nabi. Ya, seperti itu. Nah, biasanya kalau sihir itu ya Bapak Ibu, itu bacaan-bacaannya nggak paham, nggak jelas. Jelas ya? Kayak misalnya mantra-mantra itu kan nggak jelas. Kemudian apa lagi ya? Apa tadi? Mantra, kemudian kuhul, jampi ya, itu kadang-kadang nggak jelas apa maksudnya itu. Nah kalau nggak jelas kita katakan itu pasti sihir itu. Wallahu a'lam bissawab. Ustaz,
tadi kita kata Ustadz tadi ahlu sihir itu pasti tidak sholat. Tapi bagaimana jika ada Ustadz tapi bisa kasih penglihatan indigo? Itu berarti Ustadznya ada jin di dalamnya. Dan merasa nggak mungkin Ustadz praktek sihir, nggak mungkin. Dia bukan Ustadz, cuma diustadkan oleh ibu-ibu. Karena dia pakai gamis, pakai sorban, padahal bukan Ustadz. Mana ada Ustadz pegang-pegang perempuan yang bukan mahramnya? Sini saya pegang dulu deh. Apaan itu Ustadz? Apa itu? Haram yang demikian. Jelas ibu? Itu modus banget tuh Ustadz berarti. Itu bukan Ustadz. Itu namanya apa kita katakan? Apa ya, modus. Ya, jelas banget itu. Dan apa ya kita katakan? Aduh, orang yang apa tuh? Kalau bahasa saya kikil tuh apa ya? Kalau ada orang tuh sama wanita itu terlalu bebas pegang-pegang apa itu? Enggak, ada bahasanya itu. Cabul. Apa? Cabul. Cabul. Iya. Iya benar, cabul itu. Mana ada ustaz cabul? Nauzubillah min dzalik. Itu bukan ustaz, Bu. Itu bukan ustaz. Asal ustaz cabul kan seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Nah, kata-kata tukang sihir apa? Gak sholat. Karena kata-kata mereka itu apa? Menghinakan agama kok yang dianut seperti itu. Nah, kalau minta ruqyah bolehkah? Boleh dengan apa? 3 syarat. Boleh dengan apa? 3 syarat. Yang pertama kalau kepepet, kita sudah berobat kemana-mana tapi nggak sembuh-sembuh. Jelas Bu? Ya, dan kita yakin kalau kita minta ruqyah insya Allah bismillah itu bisa sembuh. Yang kedua, tidak boleh ada keyakinan khusus kepada si peruqyah tadi. Si peruqyah itu manusia biasa yang bisa menyembuhkan kita dari sakit kita siapa? Allah Jalla wa Ala. Kemudian yang ketiga, kita katakan bahwasannya boleh minta ruqyah dengan catatan si ruqyah itu memang ruqyah yang syar'i. Ruqyahnya syar'i yang berdasarkan ajaran Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang paling penting dari semua itu, kalau ibu sembuh dari sakit ibu karena ruqyahnya itu ustaz, ibu harus yakin bukan tuh ustaz yang menyembuhkan. Ya, tapi yang menyembuhkan dia apa? Allah Jalla wa Ala. Jelas apa ibu? Nah, Ustaz, boleh nggak kita membaca orang lewat foto? Apanya yang dibaca? Subhanallah. Orang kan foto mungkin ada masalah, ada problem, foto dia tersenyum bisa nggak? Bisa. Oh, ini orang lagi bahagia. Padahal kita tahu ini orang ada masalah. Bohong banget kan? Ini yang bertanya nih masih teman dengan dukun nih kayaknya. Jangan Bu, tobat ya. Ibu tahu nggak? Sekedar iseng saja kita datang ke dukun. Atau zaman dulu tuh, zaman kakak-kakak nih, zaman tante-tante ini, ibu-ibu ini, tahun 80 kan ada majalah tuh biasanya di belakang itu apa? Zodiak. Ada zodiak, ramalan bintang. Sekedar iseng doang kita baca itu, kemudian kita kaitkan dengan tanggal lahir kita dan bulan kita lahir. Itu apa? Salatnya 40 hari 40 malam tidak diterima oleh Allah Jalla wa Ala. Apalagi kalau dia yakin. Apalagi kalau dia yakin tuh dengan ilmu-ilmu yang seperti itu apa? Kufur. Hati-hati. Sama saya kufur terhadap apa-apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas ibu-ibu? Jangan iseng ya. Subhanallah. Foto orang dibacain maksudnya apa? Lihat tuh ada masalah, lihat, ada masalah. Enggak ada masalah. Bagaimana yang foto itu pakai cadar? Gimana membacanya? Bohong banget gitu loh. Boleh aja kan? Kan seperti itu. Ibu dibohongin Bu. Itu hayalannya dukun.
Nggak ada orang bisa baca wajahnya seseorang, tuh nggak ada. Kecuali kalau kita memang paham dia ada masalah, bukan begitu? Kayak misalnya kita lagi nggak enak nih suara, bukan begitu? Ustaz lagi sakit ya? Wajar nggak? Wajar, kita tahu. Karena memang lagi sakit batuk-batuk kan, seperti itu. Allahu Akbar. Tapi kalau misalnya dari foto, apanya yang dibaca? Nah inilah kebiasaan apa? Demen tuh. Yang berkaitan dengan apa? Suka dengan hal-hal perdukunan tadi itu. Taubat ya, taubat dan nasuha. Ustaz, bagaimana dengan orang yang menduga bahwa seseorang telah mendukuninya, yang kita dengan keyakinan kita bahwasanya dia memang mendukuni, tapi belum pernah menemukan buktinya. Memang orang itu terkenal main dukun. Nah, begini ya ibu-ibu, kita tidak boleh suudzon kepada seorang muslim. Jelas? Kecuali kalau memang ada tandanya kita baru dibolehkan suudzon. Contohnya, suami ibu paham banget tidak merokok. Tapi ketika pulang hari ini, kok bau rokok di pakaiannya? Abang merokok ya? Enggak. Nih bau rokok. Oh, tadi ada teman ngajak makan. Dia habis makan merokok. Aku kebetulan ada di dekat dia, makanya bau rokok. Jelas ya? Subhanallah. Nah kemudian misalnya di bagian apa nih, leher ini, kerah baju, tahu-tahu ada lipstik wanita. Misalnya, abang cipika-cipiki sama siapa tadi? Nggak ada, punya Allah. Ini bibir siapa? Oh, ini bibir itu anak kita yang perempuan tadi pakai gincu, dia tempelin di sini. Nah itu kan suudzon yang dibolehkan. Kita nanya langsung kan, kenapa? Ibu kan nggak percaya langsung, pasti diselidiki itu. Kalau ketahuan begitu, ada bukti kan? Ya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya begitu kira-kira. Seperti kita sebagai ustaz, ya. Kemudian kita melihat murid kita nggak datang, padahal kita lihat tadi dia berangkat sekolah. Kita telepon ibunya atau ayahnya, Bu, anak ibu nggak ada, ya lagi bolos kayaknya. Ustaz jangan suudzon. Enggak, saya tadi lihat tadi pagi ada di sekolahan, kok sekarang nggak ada? Oh kemana ya? Jelas ya? Seperti itu. Seperti misalnya maaf, pencurian. Ternyata barang yang kita cari itu ada di tas orang itu. Setelah dibuka ada. Bapak jangan suudzon ya. Maaf, kalau misalnya Bapak tidak menganggap kami suudzon, boleh nggak buka tasnya Bapak? Oh jangan dong, ini rahasia. Nah berarti ada sesuatu itu. Dan benar saja ketika kita buka ada barang itu, berarti dia dong pencurinya. Jelas ibu-ibu? Nah jadi aslinya suudzon apa? Tidak boleh. Kecuali kalau memang ada tanda-tanda yang membuat kita apa? Jadi apa? Suudzon kan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Nah nanti hukum suudzon kita bahas. Jadi suudzon itu bisa haram, bisa juga wajib suudzon. Yang ketiga, kita katakan sunnah suudzon, bisa juga mubah. Misalnya, ini orang bekas narkoba. Kemudian ada salah seorang bapak mengatakan, Ustaz pakai apa tadi ke sini? Anak naik ini deh. Oh enggak ada kendaraan. Sama ini aja ikut Ustaz. Sama siapa Pak? Sama si bulan ini. Saya tahu nih orang bekas narkoba dulu. Saya bilang enggak. Kenapa sih Ustaz ketakutan banget ikut sama dia? Maaf Pak, dia bekas narkoba. Khawatirnya lagi apes nih kita di mobil dia. Aduh, itu MT Tahairah adanya 31 kali itu. Lah haula wa enggak mau ikut. Ustaz jangan suudzon, dia sudah tobat. Enggak. Boleh kita begitu? Boleh. Kita takut. Seperti itu. Seperti misalnya Pak, Ustaz istri Anda suudzon banget Ustaz.
Setiap kali anak ke daerah situ pasti aja dia marah, nggak mau mengizinkan anak. Kenapa sih? Pernah sisa kejadian kalau ke daerah itu waktu itu anak pernah hilaf, Ustaz. Kenapa? Ada perempuan ini. Oh, pantesan. Wajar nggak istri bapak seuzon dengan bapak begitu? Wajar. Wallahu a'lam. Pesan ibu sudah saya sampaikan. Tanya ibu-ibu. Nah, sekarang ini kita nggak ada tanda-tandanya. Sudahlah, kuatkan dengan apa? Zikir kepada Allah, kuatkan hati kita bergantung kepada Allah Jalla wa'ala. Jangan seuzon dengan orang yang kita fitnah tadi. Dialah yang telah apa? Mendukuni kita. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kalau zaman dulu itu ya kan, misalnya nih si om kawinnya lebih daripada satu tuh. Itu biasanya istri muda, istri tua saling seuzon tuh. Nah, didukuni lah dan apa ya kan? Subhanallah, guna-guna lah dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Jelas ibu-ibu? Ustadz, gimana sih caranya supaya pasangan kita mau diruqyah? Emang kenapa dengan suami ibu? Diajarin. Ada apa? Dia kan tersinggung. Apa alasannya dulu diruqyah? Ibu, bapak, kalau misalnya nggak ada alasan apa-apa jangan pakai diruqyah ya. Jangan pakai minta-minta ruqyah, nggak ada alasannya, nggak boleh. Ya, pantas kan suami marah sama ibu. Anda dipaksa emang ada setannya apa? Ada jinnya apa? Enggak ada. Enggak, Ustaz, takut aja Ustaz, ada disihir oleh siapa, sekretarisnya atau apa. Kan takut Ustaz zaman sekarang ini. Nah itu seuzon kan, enggak boleh dosa besar gitu. Hatta kepada suami sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, ada hadiah Ustaz. Pertanyaan, ada hadiah pertanyaan. Ya, Ustaz. bentar ya. Panjang banget nih curhat. Ya Allah. Lewat. Ustadz, apakah tuduhan kepada tukang sihir atas seseorang melakukan praktek sihir harus ditegakkan hujah dulu seperti tuduhan? Ya, kita harus tegakkan hujah dulu. Kita nasihati dia, ya supaya dia tersebut bertaubat taubatan nasuha. Kalau dia tersebut tidak mau bertaubat taubatan nasuha, baru dihukumi ya, baru ada sanksinya. Wallahu a'lamu bissawab. Nah, Ustaz, izin bertanya, tuyul itu ada nggak sih? Itu bangsa jin ya. Itu jin, Bu. Jin bok. Itu jin. Jin bok. Itu tuyul cuma di negeri kita doang. Bule nggak ada punya keyakinan tuyul. Gundurwowo, apalagi banyak banget setan di sini ya. Tuyul, gundurwowo, apalagi kuntilanak, suster ngesot, macam-macam deh. Apalagi gayung apa? Nenek gayung, banyak setannya, macam-macam. La haula wala quwata illa billah. Banyak banget setan ini. Hah? Macam-macam setan apalagi? Luar biasa, kuntilanak. Nah, ini kan di sana nggak dikenal, nggak ada itu. Itu bangsa jin yang menyerupai ya. Artinya jin itu kan bisa menjelma macam-macam. Kalau kita ada rasa takut ya seperti itu, termasuk tadi tuyul, bisa jadi itu dukun kerjasama dengan apa? Dengan bangsa jin untuk mengambil apa? Hartanya manusia. Untuk apa? Mengambil hartanya manusia. Seperti itu. Termasuk apa? Babi ngepet apa? Ada juga seperti itu. Subhanallah azim. La haula wala quwata illa billah. Nah, kalau zaman dulu waktu masih kecil tuh, kalau hijau apa itu? Iya, la haula. Kalau hijau. La haula wala quwata illa billah. Zaman bahala banget itu ya. Nauzubillah. Astagfirullahalazim. Nah, jangan percaya Bu ya begitu-begitu itu dari jin semua. Dan jangan terlalu ketakutan kita. Itu subhanallah penyakit itu. Penyakit masyarakat seperti itu. Banyak sekali penyakit begituan. Jangan percaya yang demikian ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita kalau kuat imannya, kalau kita itu selalu ya hubungannya selalu kepada Allah, selalu kita kembalikan kepada Allah, kita kuat sholatnya, zikir pagi petangnya kuat,
zikir salat wajibnya kuat, baca Al-Qur'annya Masya Allah, nggak bakalan ada pengaruhnya itu. Yang ada ketakutan masuk ke rumah kita. Jelas Ibu-ibu? Nah, jangan takut dengan hal yang demikian. Ingat, Bapak Ibu, jin itu takut aslinya dengan kita. Bangsa jin itu aslinya apa? Takut dengan kita. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, apakah pemujaan atau tumbal itu ada? Haram, itu syirik. Jelas ya? Syirik besar. Sesajen, kemudian ya jadikan tumbal, yang menjadikan tumbal lagi manusia, itu kezaliman, na'udzubillah min dzalik. Ini kita katakan sesat, lagi menyesatkan, musyrik ini ya, bahkan kekufuran, kufur dan syirik. Hati-hati ya. Yang kita puja hanya siapa? Allah Jalla wa Ala. Tidak ada juga istilahnya tumbal ya. Kalau zaman dulu itu kan begitu tuh. Na'udzubillah min dzalik. Sekarang sih nggak ada lagi kayaknya ya. Banyak Ustaz. Masih ada tumbal. Di Jogja masih banyak. Masih banyak. Astagfirullahalazim. Semoga mereka mendapatkan hidayah dari Allah Jalla wa Ala. Ya, jangan percaya ya yang demikian seperti itu. Apa yang ditumbalkan itu? Manusia masih. Biasanya kerbau. Kerbau, Buat bangun gedung gitu kan. bangun gedung, nyembelih kepala kambing itu, kepala apa kerbau. Nah, itu sesajen ya. Itu musyrik, jelas-jelas syirik gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, subhanallah, kalau membuang celana dalam yang sudah tidak terpakai, digunting-gunting dulu sampai berbentuk pecahan kain, apakah boleh untuk menghindari syirik tersebut? Ya Allah, buang aja langsung. Sobek boleh, dan sobek nggak apa-apa. Jangan atau dijadikan apa? Alat pel boleh, nggak apa-apa gitu. Jangan terlalu berlebihan begitu ya. Astagfirullahaladzim. Ini kan memalukan, takut disihir katanya ya. Takut apa? Emang tukang sihir tahu tuh celana dalamnya dia? La haula wala quwwata illa billah. Jangan-jangan salah, itu berkaitan itu kebanyakan itulah. Kebanyakan nonton sinetron itu. Benar, kebanyakan nonton sinetron itu. Subhanallah, ya kan akhirnya nanti subhanallah. Itu kalau salah gimana? Kan maksudnya mau memelet kan itu, mau memelet itu. Maksudnya sihir mahabbah itu. Ternyata salah. Celana dalam laki-laki ternyata yang diambil kan seperti itu. Alhamdulillah min dzalik. Astagfirullahalazim, la haula wala quwwata illa billah. Ustaz, bagaimana cara mengobati penyakit ain terkena mata panas? Cara yang paling mudah ya untuk sembuh dari penyakit mata ain atau mata panas, kalau kita tahu orangnya ya yang mengakibatkan kita sakit karena akibat mata panas tadi, kita minta tolong sama dia. Bekas air wudunya kita minta, atau bekas air mandinya kita minta. Kemudian kita mandikan dan kita wudukan di tubuh kita. Jelas ya? Itu paling mudah untuk kesembuhan. Kalau kita tahu masalahnya orang yang dituduh memiliki mata panas gak bakal ngaku. Makanya tugas kita itu kalau dipuji, pastikan teman kita yang memuji kita itu menyebutkan nama Allah dengan menyebutkan pujian untuk siapa? Untuk Allah Jalla wa'ala. Jangan senang dipuji, tersenyum dan ketawa dulu. Pastikan dia memuji kita menyebutkan nama Allah atau tidak. Kalau dia tanpa menyebutkan nama Allah, khawatir bestie kita atau teman kita tadi itu memiliki mata panas, subhanallah, itu terjadilah apa yang terjadi. Misalnya putih banget sekarang, pakai apa ya? Tahu-tahu pas keluar dari masjid ini luntur semua itu, jadi hitam lagi. Jelas ya? Nah berarti kenapa apa? Mata panas. Harusnya kan bilang Masya Allah, Tabarakallah, Subhanallah, putih banget. Pakai apa nih? Minyak krim ya? Dan seterusnya. Misalnya kan seperti itu. Allah. Jelas ya? Baju misalnya, waduh bagus banget nih baju. Biasa aja, bagus, beli di mana? Di sini misalnya. Keluar dari masjid ini,
terkena gagang pintu masjid, sobek, terkena penyakit ain. Jelas ya? Wallahu a'lam bishawab. Nah, cara yang kedua ya ruqyah alami aja, ruqyah biasa, tapi lambat itu sembuhnya. Wallahu a'lam bishawab. Jelas Ibu-ibu? Ustaz, apakah bacaan zikir pagi dan petang bacaannya bisa itu saja Ustaz, atau bacaannya sama setiap harinya? Sama. Contoh, kalau berkaitan dengan ayat Al-Quran ya, ayat Kursi, surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 255 itu ya. Kemudian Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Termasuk dari hadis Nabi SAW, di antaranya raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. 3 kali kita baca. Bismillahilladzi la yadhurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Itu 3 kali kita baca. Dan banyak ya. Kalau nggak salah dulu pernah dikasih kan buku zikir pagi dan petang itu. Nah, atau belilah ibu-ibu, murah kok harganya ya. Banyak itu. Atau lihat di Google, zikir pagi dan petang ada aplikasinya, ya kan, seperti itu. Zikir pagi sesuai dengan sunnah, zikir pagi dan petang sesuai dengan sunnah. Klik begitu, banyak yang keluar itu dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Jelas ibu-ibu, bapak-bapak? Nah, kalau saran saya hadiah itu buku aja deh. Jangan apa, sarung lah, atau apa, Biar gak bosan Ustaz. kue lah dan seterusnya. Ini rata-rata mungkin kalau kita kasih buku mungkin diambil tuh. Subhanallah, kadang kan yang dapat hadiah misalnya jilbab, dia nggak suka jilbab itu, udah dikasihkan kepada asisten rumah tangga itu. Tapi kalau buku kan insya Allah bisa dipakai oleh dia, oleh suaminya, oleh anaknya dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz izin bertanya, bagaimana kita menghilangkan ain yang berasal dari pasangan kita sendiri? Masa sih? Nah, berarti minta suami misalnya punya penyakit ain. Ini kita nggak bisa ngangkat tangan gara-gara suami ngomel-ngomel kemarin, gak diizinkan kawin lagi. Iya kan? Dia memuji, tangan kamu bagus banget, tahu-tahu langsung start kayak orang stroke start. Nah, bagaimana caranya? Kita minta bekas air mandinya dia atau bekas air wudunya, kita mandikan di badan kita, terutama tangan yang tidak bisa ngangkat tadi itu. Gampang kan pengobatannya? Tapi saya nggak yakin ada suami punya penyakit mata panas. Buktinya ibu sehat-sehat aja. Jelas ya. Dan suami kalau sudah lama kawin jarang muji istrinya. Benar nggak? Istri juga begitu. Kalau sudah lama jarang. Saya nggak tahu, cuma pencitraan doang di depan kita, di depan Ustaz kayaknya mesra banget. Padahal nggak begitu aslinya. Benar nggak Bu? Salah. Alhamdulillah kalau misalnya masih mesra, alhamdulillah. Soalnya legend begini, saya nggak tahu mesranya gimana. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, bagaimana kalau kita tahu kita ini terkena sihir di ruqyah? Kalau terkena sihir apa? Langsung di ruqyah. Wallahu a'lam bishawab. Hadiahnya ada berapa? Ada 5. Ada 5. Perempuan berapa? 3 karena lebih banyak perempuan. Oke, enggak, karena perempuan yang lebih dominan, sekaligus lebih kuat ya. Yang mengadakan pengajian juga perempuan. Oke. Laki-laki 2 ya. Baik ibu-ibu, kita masuk kepada season hadiah ya. Tapi sebelumnya kita selesaikan dulu pertanyaan ini sedikit lagi. Salah satu adik bapak saya seperti berusaha menguasai harta. Saat ini keluarga bapak saya sedang bermasalah urusan harta warisan. Salah satu adik bapak saya sepertinya berusaha menguasai harta tersebut dengan cara-cara yang tidak baik, seperti ilmu sihir. Setiap ada saudara yang berusaha menasihati, malah terkena musibah, sakit. Bahkan sudah ada 2 orang yang meninggal secara mendadak. Waduh, bagaimana kami menghadapi sikap adik bapak saya tersebut? Yang bertanya ini kuat iman gak? Tauhid tinggi gak? Zikir pagi dibaca gak?
Sholat enggak? Sholat Ustaz. Datang kepada dia. Yakin sama Allah, doa dulu sama Allah. Kita masuk ke daerahnya, kita baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kita doa-doa minta sama Allah Jalla wa Ala. Ya, seperti itu. La ilaha illallah ya Rabbul Arsyil Azim. La ilaha illallah Rabbus samawati wa Rabbul ard wa Rabbul Arsyil Karim misalnya. Nah, kita baca doa-doa ya, termasuk kita minta perlindungan kepada Allah Jalla wa Ala. Subhanallah, kita datangnya pas kita baca zikir pagi misalnya. Insya Allah nggak kena. Insya Allah apa? Nggak kena. Asal yakin. Jangan takut duluan. Kalau takut duluan nggak usah, udah nggak usah datang. Kita harus hati mantap, pikiran harus mantap. Insya Allah nggak kena apa-apa. Wallahu a'lam bishawab. Jelas ya, nasihati. Kalau memang dia tersebut pelaku sihir, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala dan juga bapak-bapak, ada 5 pertanyaan. 3 buat perempuan, 2 buat laki, buat ikhwan. Yang pertama bapak-bapak, apa doanya setiap kali kita mampir ke suatu tempat? Tempat itu terasa asing buat kita dan kita merasa deg-degan. Bapak-bapak, ibu-ibu, bukan ibu-ibu. Siapa yang bisa jawab? Gak ada yang bisa jawab, saya alihkan kepada ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya, benar. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. 100 Bapak. Pertanyaan buat ibu-ibu. Sebutkan zikir yang ada di pagi dan petang berkaitan tentang penyerahan nasib dan urusan kita kepada Allah. Kita ingin urusan kita diserahkan kepada Allah Jalla wa Ala. Allah yang mengatur urusan kita. Apa zikirnya? Itu kita baca 1 kali di zikir pagi, 1 kali zikir petang. Bismillah. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghits asli lisani takirni ila nafsi taubataan. Sahih, benar. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata aini. Nah, kemudian untuk bapak-bapak, sebutkan pendapat ulama berkaitan tentang hukum ya, atau tentang hukuman atau sanksi penyihir dan tukang sihir. Sebutkan 2 saja, sisanya ibu-ibu. Kan ada 3 tadi. Sebutkan 2. Hukumnya umum, karena ringkas saja. Yang pertama Ustaz, hukuman mati Ya. jika Yang kedua, tidak bertobat. ya, Yang kedua, tergantung jenis sihirnya. ya, sebutkan 2 jenisnya. Jika dengan bantuan setan, hukuman mati. Yes, Jika tanpa bantuan setan, maka dirinci lagi. terbagi lagi. Oke, ibu-ibu, rinciannya apa itu? Sebutkan. Ya, ibu yang di belakang. Itu, rinciannya tahu tuh. Menunjukkan ibu perhatian tuh. Ini Ustaz. Itu tuh. Ya. Yang pertama rinciannya kalau mengakibatkan hilangnya
tukang sihirnya harus dihukum mati juga. Tapi yang kedua, kalau hanya menyebabkan sakit, maka apa ya? Tidak dihukum mati. Tidak dihukum mati. Iya, benar. Taib ibu-ibu. Satu lagi Ustaz. Ibu-ibu satu lagi. Kan tadi ada 3 pendapat. Yang ketiga hukumannya dikembalikan kepada pemerintah ya. Kita nggak perlu itu. Nah, yang ketiga ini sebutkan 6 orang sahabat Nabi yang mengatakan hukuman tukang sihir itu harus dihukum mati. Ya kakak? Kakak. Beliau duluan ini. Beliau duluan tadi. Nah, angkat tangan. Yang saya lihat. Ini beliau. Ya, pertama siapa kak? Sudah. 6 orang, sebutkan. Yang pertama Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Yang kedua, Putri beliau. yes. dan istri Nabi. Namanya siapa? Hafsah binti Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma. Nah, Kemudian yang ketiga putra beliau Abdullah bin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma. Kemudian yang keempat Jundub al-Azdi radhiyallahu anhu. Kemudian yang kelima Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian yang keenam Qais bin Sa'ad radhiyallahu anhu. oh dia habis. Cukup ya? Barakallahu fiik. Fiki barakallahu fikum Bapak dan Ibu. Semoga Bapak dan Ibu selalu dalam lindungan Allah Jalla wa Ala. Sehat walafiat. Dimudahkan dalam masalah rezeki dan nikmat. Dipanjangkan umur di dalam ketaatan kepada Allah Jalla wa Ala. Terhindar dari musibah dan malapetaka, dijauhkan dari kesusahan dan kesulitan. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Kita tutup kajian kita dengan masing-masing kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.